Oke, kita mulai tentang ini ya, manusia. Nah, minggu-minggu yang lalu kita udah bahas tentang praksis, teoria, teologia, ya. Kemudian istilah lain hedon dan odin. Hedon itu kenikmatan dan odin itu penderitaannya. Yaitu semua kita bahas di doktrin spiritualitas ini ya, di buku diktat yang ini. Oke, spiritual saya sebagai teologi yang dihidupi. Nah, kita udah bahas tentang praksis, teoria, teologia, kemudian kejatuhan itu sebagai akibat dari cinta diri atau filotia, ya. Kemudian akarnya atau siklusnya itu adalah kesenangan terus penderitaan, hedon dan odin. Nah, ini kita udah bahas 3 tahap jalan spiritual, praksis, teoria, teologia, atau teologia mistike ya, dan implikasinya. Nah, sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi tentang siapa yang melakukan spiritualitas ini, yaitu manusia, bukan binatang atau bukan tumbuhan, karena mereka tidak diberikan anatomi yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi atau berelasi dengan Allah, ya, berelasi dengan Tuhan. Nah, manusia yang diberikan komponen komponen atau anatomi jiwa yang bisa berelasi dengan Allah. Nah, itu yang hari ini kita coba lihat, siapa yang melakukan praksis teoria teologia? Ya manusia, ya. Nah, ini adalah anatomi jiwa manusia itu ada seperti apa. Nah, nanti lebih lengkapnya ini lagi. Kenapa kok manusia itu yang bisa mencapai teosis? Nah, karena manusia adalah makhluk mikrokosmos dan mediator. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dengan komponen atau anatomi jiwa manusia yang begitu kompleks itu bisa mencapai teosis. Jadi kalau kamu baca 2 ini, kalau ini khusus jiwa, ini saya gabungkan dengan somatisnya. Somatis itu maksudnya tubuh atau daging, karena kita nggak hanya psiko atau jiwa, tapi juga somatis, psikosomatis ya. Nah, tapi untuk pendahuluannya kita mau baca tentang penciptaan dulu. Alam semesta, kosmos ini, baru nanti secara istimewa itu manusia. Ya, karena tadi manusia itulah yang menjadi subjeknya, pelaku dari spiritualitas itu. Kitanya ini yang melakukannya. Kalau anjing tumbuhan nggak ngerti, nggak bisa mereka. Nggak paham apa itu doa, apa itu baca Alkitab, ya. Siapa Yesus, mereka nggak ngerti. Karena mereka nggak diberi fakultas eh, atau jiwa yang bisa meresponi itu. Hanya manusia, ya. Nah, kita lihat sekarang penciptaan, kosmologi kristosentris dan peran mediasi atau mediator ya, eh, manusia. Nah, ini bukunya ada nggak di situ? Ada ya. Yang ini loh, yang teologi Saint Maximus ini ya. Oke, kita mau baca. Coba Nandi baca. Jika doktrin penciptaan adalah tabu manusia manusia berlangsung. Kosmologi maksudnya tidak dapat dipisahkan dari teologi yang paling fundamental dari psikologi. Iya. Artinya, alam semesta tidak dapat dipahami dengan benar, tidak dilepaskan dari misteri inkarnasi sang Logo. Yang menolak setiap pandangan yang melihat inkarnasi hanya sebagai respon kontingent terhadap kejatuhan Adam, sebuah rencana lain yang bersifat reaktif. Sebaliknya, Maximus dengan berani dan konsisten menegaskan sebuah visi yang jauh lebih agung. Inkarnasi adalah tujuan akhir teos dari penciptaan itu sendiri. Iya. Dari Kristus, misinya adalah tujuan yang telah ada sebelumnya
prokeinos, apopos, yang untuknya segala sesuatu ada. Oke. Jadi kalau ditanya, dasar dari seluruh realitas fisik ini adalah dasarnya apa? Tritunggal. Ya kan? Allah lah yang menjadi dasar dari seluruh keberadaan ini. Lalu dia menciptakan. Apa tujuan dia menciptakan? Apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Apa tujuannya? Hah? Tujuannya supaya apa? Supaya apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Yang kamu baca tadi nih, apa tujuannya? Apa tujuan dari penciptaan itu sendiri? Hah? Iya, apa tujuannya? Tujuannya apa? Apa tujuan dari penciptaan itu sendiri? Ini karena Tuhan, jangan micin kan? Apa tujuan dari penciptaan itu sendiri? Inkarnasi itu maksudnya apa? Iya, firman Allah menjadi manusia. Jadi dengan adanya penciptaan itu, maka inkarnasi itu jadi mungkin. Jadi manusia itu jadi bisa. Jadi misteri Kristus adalah tujuan yang telah ada sebelumnya, sesuatu ada. Nah, dengan adanya penciptaan, ya, maka inkarnasi itu kan rencana B. Oh, bukan tergantung kalau Adam berdosa baru terjadinya inkarnasi. Enggak. Memang ciptaan itu sengaja diciptakan supaya Kristus bisa datang. Supaya Kristus atau Sang Firman itu bisa siapa Kristus itu? Pribadi Sang Allah. Bisa berinkarnasi. Berarti kalau dia berinkarnasi, ya akhirnya punya kontrak selain kontrak bilang ini. Sehingga kan kemarin itu sisi. Oke? Kalau saya tanya, apa tujuan dari penciptaan itu sendiri? Maksudnya apa? Supaya Allah Sang Firman itu, pribadi Sang Logos itu bisa itu dia. Sehingga inkarnasi itu bukan respon terhadap kejatuhan Adam. Oh, kalau Adam jatuh, ya udahlah saya datang menolong manusia. Nah, itu kan tergantung Adamnya kan berarti kan. Kalau Adam tidak berdosa, Kristus datang nggak perlu ya. Hah? Itu kan baru diajar. Masih juga bingung. Kalau Adam tidak berdosa, Kristus datang nggak? Hah? Ini banyakkan micin nih. Kalau Adam tidak berdosa, Kristus berinkarnasi. Tetap berinkarnasi. Karena udah ada ciptaan, pasti dia ada. Apa tujuan penciptaan itu apa? Bukan tergantung
Paham? Oke, ya. Makanya konsentrasi. Apa tujuan penciptaan itu? Jadi kalau Allah berinkarnasi atau Sang Logos itu berinkarnasi, tergantung nggak respon kejatuhan Adam? Enggak, ya kan? Berarti inkarnasi itu sesuatu yang pasti terjadi nggak? Pasti terjadi nggak? Pasti. Mau Adam itu jatuh dalam dosa ataupun enggak, pasti terjadi nggak? Kenapa pasti? Iya, karena memang Allah mendesain ciptaan ini untuk inkarnasi. Paham ya? Oke. Baca, pasti saya tanya supaya kamu tuh ngerti. Karena apa yang kamu baca belum tentu kamu ngerti. Tapi ya baca pelan-pelan. Ya. Nah, di kelas ini saya jelasin. Tapi kalau saya suruh baca ini itu ya kamu pelan-pelan pahami. Gitu. Ya. Apalagi misalnya kamu baca buku doa ini. Ya. Nah, ada salah lagi itu kanon. Itu semuanya padat ini. Baca pelan-pelan, diulang-ulang gitu. Ya. Makanya saya kasih PR itu ya harus setiap hari baca, baca, baca. Ya. Sampai nanti kamu ngerti. Roh Kudus itu mencerahkan. Nah, ini adalah sebuah, coba gantian, Francisca. Yang radikal. Sering dia ciptakan dia radikal yang total dan ilahi dalam menetapkan persatuan hipostatis antara ilahi dan diciptakan dalam pribadi sang logos. Tentang ciptaan yang dalam hukum dan prinsipnya sang logos logoi dirancang sejak awal untuk menjadi wadah yang mampu menerima kehadiran sang pencipta. Alam semesta tidak diciptakan sebagai sebuah sistem yang netral dan mandiri yang kemudian dikunjungi oleh Tuhan. Alam semesta diciptakan dalam Kristus dan untuk Kristus. 1 Korintus 1 Kolose 1 ayat 16. Dalam artian yang paling literal dan teologis. Iya. Oke. Jadi kamu lihat tulisnya, sebelum dunia diciptakan ini, di dalam Dewan Tritunggal, maksudnya di dalam Allah Tritunggal yang 3 pribadi, 3 hipostasis, 1 esensi itu ya, 1 kodrat itu, kehendak ilahi itu sudah menetapkan ada persatuan hipostatik antara yang ilahi dan yang diciptakan dalam pribadi sang logos. Maka kita harus ngerti apa sih tujuan manusia diciptakan? Apa tujuan alam semesta ini diciptakan? Tujuannya apa? Nah, inkarnasi itu maksudnya apa? Ada persatuan. Iya. Jadi ada persatuan ini antara yang ilahi dengan yang diciptakan. Nah, masalahnya yang diciptakan kan banyak ya. Ada batu, ada gunung, ada tumbuhan, ada binatang, ada ikan di laut, ada bintang-bintang di cakrawala, di langit. Nah, kalau yang ilahi mau disempurnakan, kenapa kok Allah datang jadi manusia? Pak Allah nggak jadi batu aja, jadi binatang aja, atau jadi tumbuhan? Hah? Kenapa? Karena nanti kamu lihat manusia itu mewakili seluruh ciptaan. Jadi apa yang ada unsur di dalam alam, ya mau unsur binatang, unsur tumbuhan,
unsur mineral-mineral yang di alam, di batu, di mana itu semua ada dalam tubuh manusia, dalam diri manusia. Maka manusia itu menjadi representasi wakil dari seluruh ciptaan. Nah, Kristus datang jadi manusia. Karena manusia itu sudah mewakili seluruh ciptaan. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta, manusia itu kan di hari terakhir ya. Ya kan? Nah, baru Allah beristirahat. Nah, manusia itu jadi puncak karyanya. Karena mewakili seluruh alam, nah, makanya dia jadi manusia. Untuk apa dia jadi manusia? Karena itulah tujuan jadi ya. Sehingga di sini seluruh tatanan ciptaan dan prinsipnya, logonya sudah dirancang sejak awal untuk menjadi wadah yang mampu menerima kehadiran Sang Pencipta. Jadi ciptaan yang ada supaya menjadi apa? Wadah yang mampu menerima kehadiran Sang Logos itu. Karena kalau nggak ada ciptaan, Logos itu nggak bisa datang. Paham? Ya, jadi sekali lagi, seluruh tatanan ciptaan dengan segala hukum dan prinsipnya itu dirancang sejak awal ini untuk apa? Jadi alam semesta itu tidak diciptakan sebagai sebuah sistem yang netral dan berdiri sendiri, tidak. Tapi untuk dikunjungi oleh Tuhan. Jadi alam semesta itu bukan tiba-tiba ada, kebetulan ada, kalau teori-teori ciptaan dari yang pernah mungkin kalian dulu pelajari di sekolah-sekolah ya. Alam ini terjadi secara kebetulan. Enggak. Alam semesta ini terjadi karena memang sengaja kita untuk dikunjungi oleh Tuhan. Nah, itulah inkarnasi itu. Ya, dikunjungi oleh siapa? Sehingga Kolose 1:16 itu, coba baca Kolose 1:16. Sekarang. Ya, dapat sumber baca. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Makanya alam semesta itu diciptakan di dalam Kristus dan untuk Kristus. Diciptakan untuk dia. Ya, dalam arti yang paling diterang dalam Paulus. Paham ya? Oke. Sehingga di sini ya, kalau kita mempelajari ciptaan atau kosmologinya Maximus, kita bukan sekedar mempelajari fisika atau metafisika kuno. Tapi ini adalah sebuah kontemplasi teoria tentang bagaimana seluruh alam semesta dari awal hingga akhir diejawantahkan dalam Kristus. Nah, makanya ini judulnya kosmologi yang kristosentris. Karena penciptaan itu tujuannya untuk kedatangan Kristus, inkarnasi, untuk dikunjungi oleh Sang Logos itu. Paham? Ya, makanya untuk mengerti ini kita perlu kontemplasi tentang bagaimana seluruh alam semesta dari awal hingga akhir diejawantahkan dalam Kristus. Bagaimana ditekankan oleh para ahli dalam The Oxford Handbook, bagi Maximus, Kristus bukanlah sekedar figur sentral dalam sejarah keselamatan. Tapi dia adalah prinsip sentral dari realitas itu sendiri. Jadi dia bukan hanya tokoh kunci di dalam keselamatan. Itu mah salah satunya doang. Tapi yang penting itu adalah dia prinsip sentral dari realitas, maksudnya ciptaan itu sendiri. Sehingga Kristus menjadi kunci hermeneutik universal, satu-satunya lensa yang melaluinya kita dapat membaca dua kitab. Jadi hermeneutik kan ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir. Kristus menjadi ilmu tafsir universal. Satu-satunya lensa, tahu lensa? Kacamata itu, ya. Yang melaluinya kita dapat membaca di hermeneutik.
dua kitab dengan benar. Apa itu? Kitab alam, kitab ciptaan. Jadi ciptaan nih, kamu lihat sekeliling. Ini namanya kitab alam. Dan ada juga kitab yang khusus ini. Yang tadi bisa kamu baca. Kolose. Nah, itu kitab suci atau Alkitab. Nah, jadi ada dua kitab yang semuanya kalau kita baca itu harus mengambil lensa apa? Sehingga di sini tanpa Kristus keduanya tetap menjadi kumpulan data yang terfragmentasi, terpecah gitu ya, atau narasi yang tidak jelas. Kalau tanpa Kristus. Oke, di dalam Kristus keduanya menyingkapkan makna terdalam mereka sebagai bagian dari satu cerita agung yang sama, yaitu kisah kasih Allah yang menarik seluruh ciptaan ke dalam persekutuan dengan dirinya. Jadi kalau kita baca kisah dunia ini, kisah alam ini ya, alam ciptakan oleh kasih Allah supaya ciptaan ini bisa bersekutu dengan Allah. Karena tadi tujuan ciptaan itu tadi apa? Supaya Allah jadi manusia. Sehingga yang manusia ini bisa jadi seperti dia ada persatuan. Bukan pemisahan. Ya, bukan terfragmentasi, bukan terpisah, tapi bersatu antara yang ciptaan dengan yang ilahi. Nah, ini tadi dikatakan ada persatuan antara yang ilahi dan yang diciptakan. Jadi Allah ciptakan manusia itu apa? Supaya kamu bersekutu, bersatu dengan Allah. Bukan diciptakan supaya untuk lahir terus mati gitu aja. Ya, tapi untuk menyatu dengan Sang Kristus. Iya. Lewat logosnya nanti. Ya, logos-logo yang kemarin kita udah pelajari. Oke, sekarang kita baca poin yang tadi poin 1 ya. Poin kedua sekarang, tadi poin 1 inkarnasi itu jadinya adalah bersifat kosmologi itu bersifat kristosentris. Yang kedua, penciptaan ex nihilo dan kebaikan dinamis ciptaan. Coba baca Despita. Berakar kuat, patristik, Athanasius, dengan tegar dari tidak. Karena menciptakan segala sesuatu bukan dari yang sudah ada. Itu sebuah merupakan terhadap manusia yang melihat materi sebagai sesuatu yang jahat atau interior. Juga bukan dari esensinya sendiri atau sebuah langkah terhadap ateisme panasionis yang mengaburkan dengan antara pencipta dan ciptaan. Ciptaan adalah tindakan kehendak ilahi yang sebenarnya bebas, berdaulat, dan bebas. Iya, jadi ciptaan itu sebetulnya sifatnya apa? Diciptakan dari apa? Ketiadaan. Nah, nggak ada dulu nih, ex nihilo. Maksudnya apa itu ex nihilo? Allah menciptakan? Iya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu bukan dari materi yang sudah ada sebelumnya. Materinya belum ada apa-apa ini, kosong. Lalu bilang, Allah jadilah terang, jadi terang. Jadilah bumi, jadilah bumi. Jadilah manusia, gitu kan. Jadilah binatang. Nah, itulah namanya penciptaan ex nihilo. Bukan dari materi yang sudah ada sebelumnya. Ini kalau ini kan menolak pandangan platonis ya. Juga bukan dari esensinya sendiri. Nah, ini menolak panteisme. Jadi kayak bagian diri Allah itu kayak terpotong gitu. Enggak. Ya. Allah menciptakan dari materi yang sebelumnya dari yang enggak ada menjadi ada. Sehingga ciptaan ini adalah satu tindakan kehendak ilahi yang sepenuhnya bebas, berdaulat, dan penuh kasih. Oke. Coba baca aja, Win. Konsekuensi
sangat dalam. Karena sama semesta yang menciptakan. Dan Tuhan, keberadaan kita adalah murni bagian. Namun keterpisahan dalam berarti keterpisahan dalam hubungan atau komunikasi. Itu karena ciptaan adalah buah dari kasih Allah yang dibuat. Ya secara ini sangat baik. Kejadian 1. Oke. Berarti kalau Allah menciptakan dari materi yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, berarti implikasi atau konsekuensinya apa? Apa? Ada keterpisahan antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Kamu apa? Kalau penciptaan itu ex nihilo, konsekuensinya apa? Hah? Apa konsekuensinya? Kamu tuh duduk di sini bukannya tenang, fokus. Makanya baru dijawab kamu sudah nggak bisa jawab. Apa konsekuensinya? Perpisahan antara iya, ini ada jurang atau keterpisahan antara sang pencipta dengan alam semesta yang ya. Jadi ini materi, ini ciptaan, ini alam. Nah, itu bukan nggak sama. Satu pencipta, satu ciptaan, itu jelas dua yang berbeda. Paham nggak? Ada jurang ontologis yang sangat absolut nih. Ini Allah, ini ciptaan. Ini bukan sesuatu yang yang sama. Ya. Nah, Tuhan tidak membutuhkan ciptaan untuk menjadi Tuhan. Jadi dengan adanya ciptaan itu murni karunia. Tapi kalau walaupun berbeda, bukan berarti mereka nggak bisa berhubungan. Ya kan? Cewek dengan cowok, jelas jenis kelaminnya udah beda kan? Jangan samakan. Ada yang berusaha mau pakai dua-duanya. Akhirnya jadi bencong atau banci kan gitu. Tetap cowok dan cewek itu berbeda. Gak ada yang ketiga gitu. Sifat. Ya. Tapi kalaupun berbeda, bukan berarti mereka terpisah dalam hal hubungan atau partisipasi. Tetap cowok cewek bisa berelasi. Bahkan bisa jadi suami istri bersatu dalam rumah tangga. Nah, cowok cewek itu sebetulnya satu contoh bagaimana Allah dengan ciptaan itu berbeda, tapi bisa bersatu. Bisa tetap berelasi. Ya, justru karena ciptaan adalah buah dari kasih Allah yang meluap, ya secara inheren ciptaan itu sangat baik. Karena buah dari kasih Allah. Oke, coba kamu baca. Lanjut. Statis atau keadaan selesai yang pasti. Iya, baca yang keras. Iya. Dia memang diciptakan dengan sebuah gerakan alami inersi itu ada. Iya. Sebuah kerinduan ontologis atau eros untuk kembali dan bersatu dengan sumber. Keadaan itu sendiri adalah sebuah jarak. Iya. Bagaimana dijelaskan oleh Adam di dalam Oxford Handbook. Bagi Maximus, keberadaan makhluk adalah sebuah
lintasan yang membentang dari momen pertama eksistensi. Tuhan mereka menuju pembunuhan atau penyelesaian adil. Mereka yang di dalam objek pemintas itu yang tidak lain adalah Allah pencipta mereka. Iya. Maksudnya di sini ngerti nggak? Tuhan menciptakan, setiap makhluk itu diciptakan punya apa namanya? Kalau itu sangat baik, berarti apa? Makhluk itu diciptakan tidak statis, ya, atau pasif tidak, tapi dinamis dan teleologis bertujuan. Dinamis itu berarti setiap makhluk, ya, misalnya makhluk itu apa? Tumbuhan, binatang, manusia kan, ataupun malaikat gitu ya. Nah, diciptakan dengan sebuah gerakan alami menuju Allah. Ya, ada gerakan alami untuk menuju kepada Allah. Gitu. Ada kerinduan ontologis untuk bersatu dengan sang sumber, yaitu Allah. Makanya kamu lihat manusia itu di mana-mana mencari Tuhan. Pohon disembah. Karena manusia mencari Allah. Binatang disembah. Ya, karena manusia rindu mau menuju kepada Allah. Cuma salah. Ya kan? Nah, karena apa? Karena di dalam makhluk ciptaan itu ada sebuah kerinduan yang ontologis, ya, yang eros ini untuk kembali bersatu dengan sumbernya. Ya, jadi kalau menurut Adam Cooper, keberadaan makhluk adalah sebuah lintasan yang membentang dari momen pertama eksistensi aktual mereka menuju pemenuhan atau penyelesaian akhir mereka di dalam objek pamungkas itu yang tidak lain adalah Allah pencipta mereka. Ya. Sehingga ciptaan tidak dilemparkan ke dalam keberadaan dan kemudian ditinggalkan. Jadi misalnya Allah cipta terus dia diam, dia nggak ngapa-ngapain, tidak. Ia diciptakan dengan sebuah momentum ilahi, sebuah vektor yang terbenam dalam DNA-nya, logosnya, yang terus-menerus menariknya menuju penyempurnaan di dalam Tuhan. Ini ada sang logos. Lalu ada logos kecil. DNA. Manusia punya DNA. Ini logos manusia. Ini logos binatang. Ini logos malaikat. Ini logos bintang, logos apa aja semua nih. Nah, semuanya nanti bergerak ke sini. Nah, itu namanya apa? Manusia itu punya gerak kinesis, punya kerinduan untuk kembali kepada Sang. Kenapa? Kok bergerak kepada ini? Karena manusia punya DNA-nya, ya kan? Misalnya saya tanya, kenapa Clara kok mirip bapak? Nah, mewarisi DNA bapaknya. Kalau mirip tetangganya kan kacau kan? Ya, jangan mirip tetangga. Oke, kok bisa? Misalnya Hermawan itu mau kembali kepada sang logos. Ya, karena kamu diciptakan tanam DNA logosnya dari Kristus. Ya. Sehingga di sini kebaikan ciptaan tidak hanya terletak pada apa adanya ia saat ini, tapi apa yang akan menjadi tujuannya. Jadi bukan hanya apa saja. Oh, saya ini logos manusia. Enggak gitu, enggak. Ini bergerak menuju tujuan. Nah, ini bergerak nih. Logosnya pelan-pelan bergerak. Sini. Oke.
Bergerak kemana? Kembali kepada sang logos. Gerak itu namanya kinesis. Gerakan alami itu kinesis, menuju alam. Ya. Makanya di sini kamu nggak hanya apa adanya, tetapi hanya akan menjadi tujuan di dalam Kristus. Ini adalah sebuah visi kosmos yang penuh dengan gerakan, tujuan, dan janji yang menunggu untuk digenapi. Nanti pada akhirnya, ini kan semua ciptaan, jadi untuk apa? Untuk inkarnasi penyatuan. Kan? Jadi inkarnasi itu nggak sekedar Kristus datang menyelamatin manusia doang. Ini yang selama ini kita pahami kan. Ternyata jauh lebih besar dari itu apa? Supaya apa? Semua logos ini, semua ciptaan ini tujuannya apa? Ya, bisa bersatu dan kembali kepada sang. Jadi Allah datang itu nggak hanya cuma menyelamatin manusia doang, tapi seluruh alam semesta ini juga. Nah, ini harus kamu pahami. Ya. Jadi kenapa kok misalnya saya suruh implikasinya ya? Saya suruh kalian tuh baca tentang Paskah, baca tentang buku doa, ya, belajar teologi. Semua kamu belajar tentang apa? Oh, khusus nih. Karena apa? Karena kamu diciptakan nanti akan bergerak ke jadi kamu belajar memahami penciptamu siapa. Memahami penciptamu. Allah itu siapa? Kristus itu siapa? Materi-materi seperti ini. Loh, Pak, kalau saya belajar ilmu yang lain gimana? Misalnya saya belajar kedokteran, saya belajar kepemimpinan, saya belajar filsafat, saya belajar etika, saya belajar politik, saya belajar biologi, itu apa? Ini logos juga. Iya, ini semua dicipta. Ini juga logos. Yang akan kembali ke logos. Jadi, apapun yang kamu pelajari, ingat ada gerakan, ada tujuan, ada janji yang menunggu digenapi. Ya, oke. Mau baca Alkitab di sini, punya DNA. Kucing bisa baca Alkitab? Iya. Tapi dia punya logosnya Kristus? Ya, punya. Ya, nanti akan kembali. Cuma kamu diberi tanggung jawab lebih berat. Jadi kita akan bahas khusus manusia ini ya. Manusia mewakili tadi kosmos. Sehingga manusia itu punya anatomi jiwa yang lebih kompleks daripada kucing atau anjing. Maka tanggung jawab manusia jadi lebih berat. Kalau kucing kan nggak ada kekhawatiran dia itu. Enggak. Penting dapat makan, tidur, beranak cucu. Ya. Kalau manusia stres tiap hari. Ya, tugas menumpuk ya. Belum lain-lain. Oke. Yang ketiga kita bahas tentang 5 pembagian realitas, ya 1 peta jalan menuju persatuan ya. Coba baca Yusuf, kontribusi unik. Kontribusi unik menurut pada kosmologi adalah teorinya yang menerima pembagian Di hieresis yang dia dilakukan secara fiktif dan pembagian ini penting untuk dicatat, bukanlah hasil dari kejatuhan. Mereka adalah bagian dari sebuah kesatuan yang menjadikan keragaman dan kekayaan yang dikehendaki Allah. Namun setelah kejatuhan, pembagian yang seharusnya menjadi sumber harmoni dialektis ini berubah menjadi sumber konflik
alienasi. Iya. Kenapa kok terjadi perpecahan? Ciptaan ini kan tadi baik ya. Tujuannya untuk bersatu dengan sang logos. Makanya logos itu berinkarnasi. Gitu. Tapi ternyata ada perpecahan nih dalam ciptaan. Nah, kenapa nih? Karena ada kejatuhan. Ya, oke, benar nggak? Karena kejatuhan itu jadi sumber konflik. Nih, setelah kejatuhan harusnya kan harmoni ya. Misalnya cewek cowok memang beda kan, harusnya harmoni. Tapi sekarang saling melecehkan. Misalnya. Kamu kan baca ya di UI itu, nah, terjadi pelecehan terhadap perempuan. Nah itu udah mana-mana dari dulu sampai sekarang. Ya, nah, itu karena kejatuhan. Tapi kita harus lihat, Allah memang menciptakan itu berbeda-beda. Ya, tapi perbedaan itu bukan kejatuhan. Misalnya Allah menciptakan jelas ada laki-laki dan perempuan itu sudah jelas beda. Oke. Allah menciptakan jelas malaikat dengan manusia itu jelas beda. Manusia dengan tumbuhan jelas beda. Ya binatang apalagi kan banyak perbedaan. Ada yang di laut, ada yang di udara, ada yang di darat. Bahkan ada yang bisa darat dan laut. Ya ada banyak pembagian. Nah, sekarang kita lihat nih. Pembagian ini ya, baca. Kelima pembagian ini berfungsi sebagai sebuah peta jalan kosmis yang merancang tentang tantangan-tantangan yang harus diatasi untuk mencapai persatuan akhir. Bergerak dari yang paling universal ke yang paling partikular, kelima pembagian tersebut adalah. Iya, jadi dalam pencipta itu ada 5 pembagian. Yang pertama, coba baca. Nih, Hermawan antara ini adalah jumlah ontologis terbesar dan paling fundamental. Perbedaan absolut antara Allah sang pencipta dan seluruh alam semesta. Ini adalah pembagian utama yang mendasari semua. Oke, jadi pembagiannya yang pertama apa? Ya, jadi jelas tadi ya, ada sang pencipta dan ada cipta. Nah, ini yang pertama. Jelas ada perbedaan, ada pembagian. Oke? Atau antara kodrat yang tidak diciptakan, yaitu Allah sendiri, ya kan? Dan yang diciptakan. Yang kedua, intelligible atau noetic dan dunia ini di dalam ranah ciptaan itu sendiri ada bagian dunia spiritual para malaikat yang dapat dipahami oleh akal budi, yang dan dunia material yang dapat kita lihat dan sentuh yang dapat dirasakan oleh indra. Nah, yang kedua pembagian apa? Iya, antara dunia apa? Dunia spiritual, berarti kayak dunia malaikat ya. Nah, itu intelligible dengan dunia yang bisa diraba, yang disentuh, dilihat, yang sensible. Jadi ada dunia alam roh, karena dunia intelligible itu. Dunia noetik. Nah, ini contohnya dunia spiritualnya para malaikat. Tapi ada lagi dunia material yang sensibel, yang bisa kita lihat dan sentuh. Contohnya ini kita bisa sentuh. Ini material. Tapi ada dunia spiritual yaitu malaikat yang kita nggak bisa lihat. Jadi satu yang bisa lihat, satu yang tidak bisa dilihat.
Yang kedua ya. Yang ketiga. Sehingga kepada langit dan tentunya di dalam itu sendiri ada bagian siklus kosmos surgawi dan bumi dunia terestrial kita. Iya. Yang ketiga pembagian apa? Maksudnya gimana? Iya, ada langit, alam semesta ini bintang, planet, ya kan? Apalagi tuh, galaksi, oke? Kosmos eh, surgawi, langit. Oh sorry, ini bukan langit dalam pengertian ini ya. Ini kosmos surgawi, alam, langit dengan bumi, bumi dengan alam semesta ini. Tapi ada lagi langit kosmos surgawi itu. Ya. Yang keempat, dengan Allah yang langsung Daus dan ruang opan kehidupan manusia itu hari-hari ini. iya. Tapi di bumi itu sendiri ada pembagian lagi antara ruang sakral hadirat Allah yang langsung itu Firdaus dengan ruang profan kehidupan manusia sehari-hari. Jadi antara Firdaus dengan dunia yang dihuni. Ya. Nah, tadi ada langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit itulah kosmos surgawi dan bumi ini dunia tempat kita tinggal. Lalu ada lagi di bumi itu sendiri ada ruang sakral hadirat Allah yang langsung Firdaus dengan ruang yang kita tempati manusia sehari-hari seperti ini. Ya. Nah, itu dunia yang dihuni dengan Firdaus. Yang kelima, antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu jelas berbeda. Ya. Jadi sekali lagi kamu lihat ada pencipta dan dicipta, ada dunia malaikat dengan dunia manusia, dunia sensibel, kemudian antara langit dan bumi, Firdaus dengan dunia yang dihuni, dan laki-laki dan perempuan. Oke, coba baca lagi. Simun, kalimat simun seluruh terang sendiri berpusat pada penyelesaian atau penyatuan kembali kelima berbagai sisi. Inilah tugas yang ditambah oleh manusia sebagai mediator kosmik. Iya. Tugas manusia apa? Di sini. Baca, tugasnya apa? Nih. Iya, tugas manusia apa? Apa? Iya, apa tugasnya? Oke, apa tugas yang diemban manusia? Mediator kosmik. Maksudnya apa? Hah? Tugasnya apa berarti? Menyatukan kembali kelima bagian ini. Ya kan? Masa kamu baru baca nggak, lewat? Apa tugasnya? Hah? Penyatuan kembali kelima. Iya, itulah tugas manusia sebagai mediator kosmik. Ya. Apa tugasnya nih? Kosmik tadi, ya, kelima pembagian kosmik ini. Nah, ini tugas manusia sebagai mediator. Nah, kita mau bahas nih tentang manusia nih. Sampai nanti ke anatominya. Ya. Coba baca Tania.
Yehuda dan Rifan, bagian dari kelas ini adalah usia bagi Maximus kelas tidak salah satu makhluk di antara makhluk lainnya yang diciptakan sebagai mikrokosmos semua alat semesta kecil. Untuk secara unik merangkum semua tingkat di dalam dirinya yang memiliki tubuh material seperti bumi, kehidupan indrawi, seperti hewan, rasionalitas, seperti malaikat dan yang menciptakan bentuk besar monopos. Oke, kalau saya tanya, apa itu mikrokosmos? Mikrokosmos itu maksudnya apa? Alam semesta kecil. Nah, manusia diciptakan sebagai mikrokosmos. Maksudnya apa? Berarti manusia tadi apa? Merangkum. Iya, tadi saya tadi. Kalau itu mikrokosmos, alam semesta kecil, berarti semua tingkat ciptaan di dalam dirinya itu ada di dalam manusia. Berarti kamu lihat nih ya. Tadi kan 5 pembagian ya. Oke. Nah, manusia berarti dia bisa mencapai berelasi dengan ilahi. Terus ya nih yang noetik. Terus laki-laki perempuan dia ada. Ya kan? Firdaus, dunia Firdaus, langit dan bumi. Langit dan bumi ini ada. Semuanya di dalam diri manusia. Itu disebut mikrokosmos. Ya, dia memiliki tubuh material seperti bumi, kehidupan indrawi seperti hewan, rasionalitas seperti malaikat. Lihat tuh. Tadi kan di dalam pembagian itu seperti itu kan. Ada tubuh material bumi, ada kehidupan indrawi seperti hewan, tapi dia juga punya rasionalitas malaikat. Dan yang paling penting, nah dia diciptakan menurut gambar sang logos. Jadi ini di nomor 1 dia ada, di nomor 2 dia juga ada, sensibel dan noetik. Di dalam diri manusia ada, maka manusia itu ada roh, ya kan? Lalu ada indrawi, kamu punya mata, telinga, hidung. Oke. Nah, manusia itu juga ada langit dan buminya. Semua unsur bumi, langit ada dalam diri manusia. Dan manusia mati ke Firdaus, ya sehari-hari di dunia dihuni ini, sehari-harinya matinya di Firdaus. Tapi manusia itu juga ada laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, sehingga di sini yang disebut mikrokosmos itu adalah semua tatanan ciptaan, tingkat ciptaan tadi ada di dalam dirinya. Nah, itu dia ya. Nah, karena posisi sintesis yang unik inilah, manusia diberi panggilan agung untuk menjadi apa? Menjadi mediator kosmos. Ya, Mesites bahasa Yunaninya. Manusia adalah imam dari ciptaan yang ditugaskan untuk secara sadar dan bebas menyatukan kembali apa yang terbagi. Ya. Tugas Adam adalah untuk secara progresif melalui kehidupan yang penuh kebajikan dan kasih menyatukan kelima pembagian ini dalam sebuah gerakan pendakian menuju Tuhan. Nah, makanya di hari terakhir Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa itu supaya dia jadi imam dari ciptaan, ditugaskan apa? Menyatukan kembali apa yang terbagi. Tadi yang terbagi itu kan 5 kan? Nah, dia menyatukan kembali apa yang terbagi. Ya. Nah, tugas Adam inilah untuk secara progresif melalui kehidupan yang penuh kebajikan dan kasih menyatukan kelima pembagian ini. Oke, yang pertama coba baca, Clara. Pertama, dengan mengatasi pembagian di dalam dirinya sendiri. Ia akan menyatukan laki-laki dan perempuan melalui kasih yang penuh. B.
yang melampaui hasrat biologi semata menjadi sebuah persekutuan pribadi yang utuh. Iya. Jadi yang pertama adalah tugasnya apa? Akan diubah Nah, itu. Melalui apa? yang berarti Oke. Bukan hasrat biologi semata, ya. Yang kedua, dia yang akan menyatukan dunia yang unik dan firdaus, mengubah seluruh bumi menjadi sebuah ruang sakral hadirat Allah. nah, jadi yang kedua ini menyatukan yang nomor 4 ini. Menyatukan antara Firdaus dengan dunia yang dihuni. Ini nih. Lewat kehidupan yang suci, menyatukan dunia yang dihuni dan Firdaus. Berarti mengubah seluruh bumi jadi sebuah apa? Ya, nah itu tugas manusia. Ya. Yang ketiga, Selanjutnya, dengan mencapai kebajikan yang setara dengan malaikat, yang akan menyatukan bumi dan langit dan menjembatani dunia terestrial. dan surgawi. Iya, dunia terestrial ini dunia manusia dengan alam semesta ini, seluruh jagat raya ini. Tapi ada namanya surgawi. Nah, inilah dunia para malaikat ini. Ya. Yang kamu lihat misalnya di langit, matahari dan semuanya itu dunia apa? Terestrial. Tapi itulah bumi. Tapi ada langit. Inilah dunia surga. Nah, inilah dunia, misalnya dunia para malaikat. Di mana malaikat dengan Allah itu ada di sana. Ya. Jadi untuk mencapai kebajikan setara dengan malaikat, ia menyatukan bumi dan langit. Atau menjembatani dunia terestrial dan surgawi. Yang keempat, Setelah itu melalui pengetahuan kontemplatif teoria, ia akan menyatukan dunia sensibel dan intelligible. Menembus penampakan fisik untuk melihat logoi spiritual yang menopang segala sesuatu. iya, manusia juga lewat teoria ini, makanya kamu belajar teoria, supaya bisa menyatukan dunia sensibel tadi, dunia yang bisa disentuh, dilihat, ya kan, dengan dunia intelligible yang tidak bisa dilihat. Nah, ini dunia roh, dunia spiritual, lewat teoria. Ya, menembus penampakan fisik untuk melihat logoi spiritual yang menopang segala sesuatu. Nah, baru yang kelima, puncaknya apa? Ia akan mempersembahkan yang telah disatukan itu kepada Allah, sehingga menyatukan yang diciptakan dengan yang tidak diciptakan, menggenapi tujuan akhir dari seluruh kosmos. Iya. Terus Seperti yang ditekankan oleh yang kelima, menyatukan apa tadi? Ia mempersembahkan seluruh ciptaan. Iya, terus menyatukan yang diciptakan dengan tidak diciptakan. Inilah yang menggenapi tujuan akhir dari seluruh kosmos. Oke, coba baca lagi. seperti yang ditekankan oleh Doru Kostage. manusia adalah sebuah Lokakarya. di mana segala sesuatu dipegang sama secara luar biasa. Manusia adalah laboratorium di mana penyatuan kembali kosmos yang harusnya terjadi. Iya, jadi kita kayak laboratorium. Tempat di mana penyatuan semua kosmos. Atau kayak sebuah lokakarya, ya, di mana segala sesuatu dipegang bersama secara luar biasa. Oke, coba baca. Margareta, kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam adalah sebuah aplikasi dan panggilan media ini. Aplikasi menyatukan Adam melalui dia cinta dirinya, seluruh yang terdalam perpecahan. Ia tidak hanya belajar menyatukan kosmos, tetapi ia juga menyebabkan perpecahan dalam diri sendiri, antara jiwa dan tubuh, antara akal budi dan hasad,
Panggilan yang gagal diemban oleh Adam ini harus digenapi oleh seorang berkaya. Iya. Jadi Adam itu rupanya nggak bisa menyatukan 5 ini. Ya kan? Kenapa? Iya, jatuh dalam dosa. Berarti terjadi apa? Ini bukan hanya oh ada melanggar perintah Allah ya, atau melanggar eh, hanya dilihat secara hukum doang melanggar perintah gitu. Tapi terjadi apa? Terjadi apa? Kegagalan. Iya, ini bukan sekedar Adam itu hanya tidak taat doang terus jatuh dalam dosa. Ini lebih parah akibatnya apa? Kegagalan kosmik. Berarti kegagalan menyatukan 5 hal ini. Ya. Nah, itu dia. Karena kan tugas Adam menyatukan 5 ini. Dia gagal karena dia jatuh dalam dosa. Ya, harusnya menyatukan Adam karena dia filotia, cinta diri, memperdalam perpecahan ini. Ia nggak hanya gagal menyatukan kosmos, tapi juga menyebabkan perpecahan dalam dirinya sendiri. Jadi nggak cuma 5 ini, tapi dalam dirinya juga terjadi perpecahan, yaitu antara jiwa dan tubuh, antara akal budi. Nah, ini yang kita mau bahas ini, dan hasrat. Apa itu jiwa, tubuh, akal budi, hasrat, atau nafsu, belum lagi ada roh dan sebagainya. Nah, ini terjadi perpecahan semua di dalam diri Adam. Nah, panggilan yang gagal dari Adam inilah yang harus digenapi oleh seseorang yang lain, yaitu Kristus ini, sebagai Adam yang baru. Dialah nanti yang menyatukan 5 ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia. Adam pertama gagal, yang kedua menggenapi apa yang gagal oleh Adam pertama. Ya. Oke, coba baca. Paula. Kristus. Kristus sebagai Adam baru. Tugas yang gagal diemban oleh Adam pertama dari kreasi secara sempurna dan melampaui batas oleh sang Adam baru. Iya. Ini dari ekonomi nasi kehidupan, kematian, kebangkitan, dan diri Kristus mengambil alih dalam bingkai manusia. Iya, jadi Kristus melalui apa? Ekonomi penyelamatannya, yaitu inkarnasi, kehidupan dia, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, ya. Dia ambil alih semua. Oke. Terus Namun dia tidak hanya memperbaiki apa yang telah didosa Adam, dia mengangkat ciptaan dengan kesatuan dengan tujuan dengan Tuhan, yang besar Adam. Dia mengangkat ciptaan tingkat persatuan dengan Tuhan yang jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh Adam. Sekalipun jalan pribadinya yang satu Kristus secara sistematis dan disiplin menyatukan kembali kehidupan berbagai tersebut. iya, dialah yang menyatukan itu. Oke, menyatukan apa saja? Kita baca lagi. Laki-laki perempuan Kristus itu mulai kalian dengan masihnya dengan atas bagian berdasar dalam kemanusiaan. Dengan lahir dari seorang perempuan tanpa bini, laki-laki yang memberikan sebuah cara keberadaan manusia yang mempunyai hasrat dan berbagai biologis yang telah bergudang oleh dosa. Dalam pribadinya, kemanusiaan yang berbagian dalam laki dan perempuan menyebutkan kembali kesatuan kemudiannya. Iya, jadi maksudnya apa tuh? Kristus menyatukan laki-laki dan perempuan. Apakah nanti di surga nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan lagi? Hah? Ada kan? Tapi menyatukan laki-laki dan perempuan itu maksudnya apa? Maksudnya apa?
Ya, apa itu? Maksudnya apa itu? Menyatukan laki-laki dan perempuan. Kamu harus jelasin sampai nenek-nenek itu paham. Anggaplah saya nenek-nenek. Eh? Iya, sampai nenek-nenek paham gitu loh. Berarti pakai bahasamu yang mudah dipahami gitu. Ya, menyatukan laki-laki dan perempuan itu maksudnya apa? Lihat ya, Kristus lahir dari seorang perempuan tanpa benih laki-laki kan. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa apa? Cara keberadaan manusia yang melampaui hasrat. Tidak ada hubungan seksual maksudnya. Jadi menyatukan laki-laki dan perempuan itu nanti ke depan apa? Tidak ada lagi kawin menga, karena hubungan laki-laki dan perempuan itu bukan karena hubungan seks saja. Tidak ada lagi itu, melampaui itu. Melampaui seks atau bagian di luar. Nah, Kristus menyatukan laki-laki dan perempuan dengan cara apa? Dia lahir dari seorang perempuan tanpa hubungan seksual. Iya, dia mengandung tanpa berhubungan seksual dengan suaminya, laki-laki. Nah, inilah kelahiran Kristus ini menyatukan laki-laki dan perempuan. Ya. Kemanusiaan yang terbagi antara laki-laki dan perempuan menemukan kembali kesatuan primordial, kesatuan awal. Bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu bukan hubungan karena diperbudak oleh hasrat tadi. Nah, itu yang satu. Yang kedua, coba baca. Neti. Menyatukan. Menyatukan laut dan dunia dan itu Ya. itu membuat seluruh dunia yang bumi jadi terdaut. Ia menunjukkan bahwa keputusan dan kebutuhan dengan Allah tidak lagi terbatas pada ruang hal yang tapi dapat diikuti dengan benar dunia yang jatuh. Maksudnya apa? Kristus datang tadi menyatukan laki-laki dan perempuan dengan cara kelahiran dia, ya kan? Dari perempuan, seorang perempuan tanpa benih laki-laki. Sehingga di sini laki-laki dan perempuan itu bisa bersatu tanpa harus, karena saya tertarik kamu karena seks kamu. Kalau sekarang kan gitu, ya, nah, melampaui itu. Nah, yang kedua, menyatukan firdaus dan dunia. Maksudnya apa? Iya, maksudnya dia lahir, terus kehidupan dia itulah menyatukan firdaus dan dunia. Dengan hidup tanpa dosa. Ini apa di sini? Kok bisa? Tanpa dosa itu mau menyatukan firdaus dan dunia. Karena apa? Tanpa dosa itu kan sakral, kan? Sehingga dia mengubah seluruh dunia, ya, mengubah, menunjukkan kekudusan dan persekutuan Allah tidak lagi terbatas pada sebuah ruang sakral terpisah, tapi bisa dihidupi di tengah-tengah realitas dunia yang telah jatuh. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi ada satu pribadi ini namanya pribadi Sang Logos, ya kan? Yang bisa hidup di tengah-tengah di atas dunia yang telah jatuh itu tanpa dosa. Jadi dia mau menunjukkan bahwa kekudusan tanpa dosa, ya, atau persekutuan dengan Allah tidak lagi terbatas pada sebuah ruang sakral yang terpisah. Oh, jadi firdaus doang yang tanpa dosa. Dunia nggak bisa nih sekarang. Nah, makanya dia satukan. Paham nggak? Nggak mudah ya. Oke. Di firdaus kan
Ini dunia yang sudah tidak ada dosa. Dia masih banyak. Nah, Kristus satukan yang hidup di dunia ini tanpa dosa. Jadi dia bisa menyatukan Yudas dengan dunia, ya, hidup di bumi tapi tanpa dosa. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, baca lagi. Tanya. Menyatukan bumi dan langit melalui kenaikannya dan kemanusiaannya yang telah membentukkan jabat kami menjembatani lagi bilang antara bumi garis pria dan surgawi yang membawa program manusiawi kita dalam dengan Allah jalan bagi kita untuk ini. Iya, maksudnya apa itu? Ketiga dia akan menyatukan langit, bumi dan langit, ya kan? Nah, lewat apa? Iya, naikannya. Setelah dia bangkit, ya, dan kemanusiaan yang telah bangkit, menjembatani jurang antara dunia terestrial dan surgawi. Sekarang dia bawa kodrat manusia waktu Yesus naik ke langit itu, naik ke surga itu, dia membawa apa? Itu naik kan dia tetap bawa tubuh ini kan, kodrat manusianya kan. Nah, inilah dia menyatukan bumi dan langit. Oh, bumi dan langit itu nggak terpisah lagi. Dengan dia naik ke surga. Nanti kita peringati sebelum hari Pentakosta, ya, kenaikan Kristus, ya kan? Nah, itu secara teologis maksudnya apa? Kenaikan Kristus. Nah, itu tadi menyatukan langit dan bumi. Oh, apa? Baru dijelasin udah lupa. Gimana kalau besok, minggu depan, tahun depan? Oke. Apa makna kenaikan? Iya, menyatukan bumi dan langit. Nah, kok bisa? Saya ditanya orang nih, kok bisa menyatukan bumi dan langit? Ya, membawa kodrat manusia ini. Ini kan mewakili kita yang kelihatan ini kan. Nah, dia bawa naik ke langit. Oke. Dia membawa kodrat manusia kita ke dalam hadirat tata, sehingga dia buka jalan buat kita untuk ke langit nanti. Ya. Nah, itu arti kenaikan Kristus. Kita banyakkan peringati tapi nggak tahu maksudnya apa. Jadi kalau Natal inkarnasi maksudnya apa? Hah? Kalau Natal inkarnasi kan? Maksudnya apa tadi? Ini dia lahir kan? Dia lahir. Berarti apa? Menyatukan laki-laki dan perempuan. Itu dia. Lahir dari perempuan yang tanpa benih, laki-laki. Berarti dia menyatukan laki-laki dan Kristus. Kehidupannya tanpa dosa. Berarti dia menyatukan apa? Kehidupannya tanpa dosa. Menyatukan apa? Tahu sendiri. Ya kan? Kenaikannya ke surga. Menyatukan apa? Lu harus tahu. Sekarang yang keempat. Coba baca. Hermawan.
Menyatukan dunia sensible dan sensible. Ya, Dengan mengambil tubuh material dengan selagi melalui kebangkitan dan kenaikan Kristus mengatasi kemisahan yang berapi dan dunia spiritual. Tubuh yang sering direndahkan sebagai penjara jiwa ini dimunculkan dan dihidupkan di sebelah dengan Bapa, menunjukkan bahwa materi itu sendiri ditakdirkan untuk diri latihan. iya. Yang keempat, menyatukan dunia yang sensibel dan dunia intelligible. Dunia sensibel itu dunia yang bisa dilihat, disentuh kan? Kalau intelligible tadi, dunia roh, dunia para malaikat. Nah, Kristus menyatukan itu sebagai Adam yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara dia ambil tubuh materi yang sensibel itu, ya kan? Tubuh materi itu kan sensibel kan? Kristus punya mata, telinga, dia punya tangan, punya kaki seperti kita. Karena dia memiliki tubuh material itu, sensibel itu. Tapi dia satukan dengan realitas ilahi yang sensibel. Lewat apa? Kita dia yang kita peringati sebagai Paskah itu. Dan kenaikannya ke surga. Oke, inilah Kristus mengatasi pemisahan antara dunia indrawi dengan dunia spiritual. Tubuh yang sering direndahkan sebagai penjara jiwa sekarang dimuliakan. Jadi waktu Yesus bangkit, tubuh materialnya berubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Yang kemarin ada teman-teman kalian nanya itu. Ya. Waktu Yesus sudah bangkit, tubuhnya gimana? Tubuhnya sudah menyatu antara sensibel dan sensibel. Sehingga tubuhnya itu bisa tembus tinggi. Baca nggak kemarin? Hah? Ya, ada Bica yang tanyakan. Nah, baca nggak di grup itu? Tubuhnya tidak lagi, iya, tidak makan juga nggak mati. Tubuhnya bisa mengatasi ruang dan waktu. Makanya Yesus itu bisa tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Ya kan? Nah, kamu nanti baca ini. Siapakah, seperti apakah saya nanti? Nah, ini dia. Jadi karakteristik tubuh kebangkitan itu apa? Sudah tidak lagi bebas dari tidak bisa sakit, tidak bisa tua lagi, tubuhnya tidak bisa mati. Nah, itu tubuh kebangkitan. Terus bebas dari hawa nafsu. Jadi tidak perlu lagi makan, minum, seks dan semuanya. Baca biar kamu tahu nanti. Kok saya percaya Yesus, ini akibatnya. Kamu akan punya ini. Ya, jangan main TikTok dulu, teman. Ya, baca ini. Mumpung dari sini, berarti hutan nggak tahu apa-apa. Oke, bebas dari kecenderungan dosa atau nafsu. Apalagi tubuh kebangkitan itu sifatnya apa? Sama sekaligus berbeda. Kayak besi dan api itu. Besi yang dipanasi oleh api. Ya. Ini. Bayangkan ada sebatang besi batangan. Nah, dalam keadaan ini dia kan berwarna abu-abu, keras, berat, gelap kan. Nah, itulah tubuh kita sekarang. Besi yang dingin, yang kaku itu. Sekarang masukkan besi itu ke dalam tungku api yang sangat panas. Cemplungkan ke dalam api. Apa yang terjadi? Nah, ada dua yang terjadi.
sama, kontinuitas sama, besi itu tetaplah besi, ya kan? Dia nggak jadi api. Dia tidak berubah menjadi kayu atau air. Substansinya sebagai besi tetap ada sebagai besi. Walaupun dia ada di dalam api. Substansinya sama. Nah, waktu tubuh kebangkitan Yesus itu juga begitu. Besi tadi tetap besi. Paham kan itu? Ya. Nah, tapi ada transformasi, ada perbedaan. Coba lihat. Namun, ini besi itu berpijar kan? Dengan cahaya orange, merah. Nggak lagi abu-abu kan? Karena dipanasin tadi. Dia memancarkan panas. Besi itu jadi lunak dan bisa dibentuk. Ini jadi parang lah, jadi pisau lah, jadi apa cangkul lah. Gitu ya. Nah, karena dipanasin tadi. Artinya dia memiliki sifat-sifat api, cahaya dan panas, tanpa berhenti menjadi besi. Itu dia, tubuh kebangkitan kita gitu, mengalami transformasi. Tetap tubuh, cuma punya sifat-sifat ilahi. Tadi nggak bisa mati, nggak bisa mati, nggak perlu makan, tembus, ya nggak rusak. Nah itu karena apa? Dia punya sifat-sifat ilahi tadi. Nah inilah gambaran terbaik dari teosis pengilahian tubuh. Tubuh kita tetaplah tubuh kita. Ya, identitas personal dan fisik kita tidak hilang. Anda akan tetap menjadi Anda. Dan saya akan tetap menjadi saya. Akan ada kontinuitas antara siapa kita sekarang dan siapa kita nanti. Itulah sebabnya mengapa tradisi menekankan kebangkitan daging, kebangkitan tubuh itu penting. Supaya tubuh itu tadi di sini bersatu dengan realitas ilahi. Nah, karena Kristus lewat kebangkitan dia menyatukan dunia yang sensibel dengan ini. Ya. Namun tubuh ini akan sepenuhnya ditembus. Nah, seperti tadi, besi itu kok bisa jadi merah? Karena ditembusi oleh apa? Api. Kayak tubuh kita ditembusi oleh energi yang tidak diciptakan itu. Ya, sama seperti besi yang ditembusi oleh panasnya api. Ya, dia akan berpijar dengan kemuliaan, kehidupan, dan kekuatan Allah. Dia akan menjadi tubuh spiritual. 1 Korintus 15:44 coba baca. 1 Korintus di Perjanjian Lama ya. 15:44. Bukan adalah tubuh alamiah. Mungkinkan adalah tubuh rohaninya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaninya. Iya, tubuh alamiah inilah tubuh kita nih. Besi yang belum dipanasin. Tapi ada tubuh apa? Rohani. Ah, inilah tubuh kebangkit. Tadi besi yang sudah ditembusi oleh api tadi. Ya, makanya ada tubuh spiritual, tubuh rohania. Ini dikatakan Alkitab sendiri ya oleh Rasul Paulus. Bukan berarti dia tidak fisik, bukan berarti dia bukan besi lagi, tetap besi. Tetapi berarti dia sepenuhnya digerakkan. Bukan lagi oleh proses biologis yang jadi kita nggak perlu makan, nggak perlu lagi itu. Sehingga di surga itu nggak ada restoran gitu ya. Atau yang jual nasi gitu. Makanya sebelum mati makan nasi sepuasnya. Oke, canda. Nah itu ya. Nanti kamu bisa baca ini seperti apakah nanti kita ya
Oke, yang kelima, Kristus juga menyatukan ciptaan dengan Sang Pencipta. Ya, coba baca, Selvin. Dan bukan ciptaan Kristus dan Iya, Puncak dari semua ini adalah persatuan hipostatik. Itu sendiri. Dalam satu pribadi sang Logos. Kodrat ilahi yang telah diciptakan dan kodrat manusia yang diciptakan bersatu secara berbicara. Tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa kembali, tanpa terpisah. Ini adalah penyatuan terbesar dan paling fundamental yang menjadi sumber Ya. dan jaminan bagi semua penyatuan ilahi. iya. Nah, di puncak dari semuanya itu ya nanti terjadi teosis. Itulah kembali lagi ke tujuan penciptaan tadi apa? Tujuan penciptaan itu apa? Kualitas ya antara Sang Pencipta lewat apa ini? Lihat di dalam satu pribadi Sang Logos, ingat rumusnya kemarin, Yesus Kristus itu satu pribadi. Namanya apa? Pribadi Sang Logos. Bukan pribadi Yesus, pribadi Sang Logos. Disitulah kodrat ilahi yang tak diciptakan dan kodrat manusiawi yang diciptakan bersatu dalam satu ini. Jadi ada dua ini. Kodrat manusia itu diciptakan kan? Satu lagi, kodrat Allah tidak diciptakan. Nah ini bisa bersatu di dalam satu pribadi ini. Apa namanya? Sang Logos. Itulah dia menyatukan ciptaan dan jadi waktu dia inkarnasi, disitulah tujuan penciptaan terjadi. Apa tujuan penciptaan? Satu hipostasis. Itu kita lihat Kristus. Disitulah pencipta. Disitulah satu pribadi itu menyatukan kodrat yang dicipta manusia perwakilannya dengan Allah yang tidak dicipta. Ya. Jadi kalau kita lihat Kristus, kita lihat itulah penciptaan yang sejati. Biasa ya? Ya kan? Penciptaan itulah, kita lihat Kristus, itulah tujuan penciptaannya. Kenapa? Di dalam satu pribadi itu, kodrat ilahi yang tidak cipta dan manusia bersatu secara terpisahkan. Tidak bercampur, tidak blended ya. Bukan kayak gula dengan air jadi satu gitu enggak ya. Oke. Tidak bercampur, tidak berubah masing-masing. Tidak terbagi karena dalam satu pribadi. Tidak terpisah karena dalam satu pribadi. Ya, ini adalah penyatuan terbesar dan paling fundamental menjadi sumber dan jaminan bagi semua penyatuan lainnya. Tadi tujuan penciptaan itu inkarnasi, ya, menyatukan ciptaan dan Sang Cipta. Oke, dengan demikian coba baca Yusuf. Kristus Dan Kristus tidak hanya menyelamatkan manusia, dia menyelamatkan dan mentransformasi seluruh kosmos. Iya. Seluruh ciptaan ini dikapitulasi dan diarahkan kembali menuju tujuannya yang semula. Di dalam ini, maka Kristus datang, ya, dia tidak cuma menyelamatkan manusia, tapi mentransformasi dan menyelamatkan seluruh kosmos tadi. Itu laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, sensible dengan intelligible, firdaus dengan dunia yang dihuni, ya kan? Dan akhirnya ciptaan dan Sang Pencipta. Maksudnya direkap, disetel ulang. Rekapitulasi itu artinya kalau bingung istilahnya disetel ulang. Kayak HP. Iya, bukan restart, di reset. Kan error ya. Banyak aplikasinya error lah. Kamu restart nggak bisa ya kan? Di reset. Kristus itu mereset ulang sejak. Jadi kayak baru lagi.
Kayak HP kalau di reset, semua kan hilang. Yang ada yang bawaan kan. HP kalian ngerti lah ya. Oke, nah itu artinya apa? Coba mau direkapitulasi. Ya, diarahkan lagi menuju tujuannya yang semula. Tapi di dalam Kristus. Sebagaimana ditekankan oleh ahli ya dalam buku Oswald Handbook, soteriologi maksimal itu pada dasarnya bersifat kosmis. Selamatan berarti apa? Oke, sekarang terakhir, apa implikasinya? Kalau udah belajar gitu, apa hubungannya sama hidup aku nih? Maksudnya ya, apa dampaknya buat aku? Oke, coba baca nanti. Kita sebelum teologi, ekologi yang bisa mental dan antropologi yang bertanggung jawab. Iya. Isi persekian itu maksudnya yang agung dan terintegrasi bukanlah sebuah teori kuno yang memberikan fondasi teologis yang kaya dan mendesak bagi dia modern yang sedang terlibat dengan krisis ekologi dan krisis makna. Iya. Teologi ekonomi yang mendalam dari eksploitasi menuju doksologi. Krisis ekologi modern seringkali berangkat pada hal nantinya yang secara implisit bersifat dualistis dan antroposentris yang melihat alam sebagai objek mati yang terpisah dari Tuhan, yang siap dieksploitasi demi keuntungan manusia. Kosmologi maksudnya menawarkan sebuah alternatif yang kuat dan profetik. Alam semesta adalah sebuah ikon yang hidup, sebuah tubuh yang diresapi dan ditopang oleh logo Kristus. Oke, jadi yang pertama, kalau kita belajar kosmologi ini, penciptaan ini, kita jadi ngerti bahwa alam semesta itu Tuhan ciptakan seperti ikon yang hidup. Kayak tubuh yang diresapi oleh iya, jadi semua diresapi oleh logo. Situ. Ya. Itu yang pertama. Ya, titik praktisnya ya kota ciptaan. Ya, bukan sekedar pilihan etis atau tindakan pragmatis untuk menahan hidup. Ia adalah sebuah partisipasi dalam karya Kristus yang mendamaikan dan menyatukan. Setiap tindakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, membersihkan polusi, atau melawan perubahan iklim, ini menjadi sebuah tindakan liturgis. Sebuah pelayanan imaman kosmik yang menghormati Sang Pencipta. Jadi merawat ciptaan, merawat alam ini. Yang kedua, menentang dualisme. Oh, Francis Kak. Ini secara radikal menentang pemisahan antara spiritualitas dan aktivisme lingkungan. Ya. Bagi Maximus, keduanya adalah satu. Urusan ciptaan adalah sebuah bentuk strategi tiba penolakan terhadap wahyu Allah dalam kitab alam. Iya, jadi kita juga nggak hanya menghormati kitab suci, kita juga harus menghormati alam. Oke, bagaimana? Sebagaimana ditekankan oleh para ahli dalam Oxford Handbook, kontemplasi terhadap logoi alam. teori Teori psikis secara bisa terkait dengan perlakuan etis terhadap alam itu sendiri. Ini memanggil mahasiswa untuk menjadi pelayan ciptaan bagi yang bertanggung jawab yang beda setiap tindakan ekologis sebagai wujud dari iman mereka. Iya, jadi pelayan ciptaan yang bertanggung jawab. Jadi kita ngerti, kita melayani sesama, jadi kita sedang melayani logosnya Kristus itu.
Kamu menjaga alam, itu kamu menjaga logosnya Kristus. Nah tadi, ciptaan itu seperti sebuah ikon yang hidup. Tubuh yang diresapi dan ditopang oleh yang kedua, antropologi yang bertanggung jawab. Baca alis kita. Dengan krisis identitas modern di mana manusia sering direfleksi menjadi sekedar konsumen, produk aja dari proses evolusi brutal atau hantu di dalam mesin. Tapi mengingatkan kita akan panggilan anak kemanusiaan. Kita bukanlah kecelakaan kosmis, juga bukan roh yang terperangkap dalam penjara daging. Kita adalah mikrokosmos. Ini ingat lagi. Kita adalah mikrokosmos. Terus? Imam ciptaan yang juga ditugas dan pertama untuk menjadi jembatan antara surga dan iya. Implikasi praktisnya. martabat dan tanggung jawab. Ini yang kita pertama luar biasa pada dia juga tanggung jawab. Iya, kalau kita adalah mikrokosmos, tadi saya bilang tanggung jawab kita besar. Karena kita diberi martabat yang luar biasa. Ya. Terus? Panggilan kita bukanlah untuk mendominasi atau mengeksploitasi, melainkan untuk menyatukan dan mempersembahkan. Iya. Terus? Kita dalam menjalankan peran ini memiliki konsekuensi kosmis seperti yang terlihat dalam krisis ekologi saat ini. Iya. Oke. Coba baca lagi. Kevin, panggilan. Dan sebagai mediator, mahasiswa dan tahu untuk Merefleksikan. Ini dalam kehidupan profesional dan personal saya. Misalnya nih, kamu sebagai calon pendeta, berarti dipanggil untuk menjadi iya, bukan mediator antara jemaat dan uang. Jemaat dan Tuhan, jangan lupa. Sebagai calon guru Kristen, misalnya kalian dipanggil menjadi mediator antara kebenaran dan murid. Ataupun kamu misalnya jadi seorang seniman Kristen, dipanggil untuk menjadi mediator antara keindahan ilahi dan dunia. Ya kan? Coba baca lagi. Setiap panggilan kesempatan daripada sebuah dan sebelah bukan kalian dalam keadaan baru Yesus Kristus. iya. Oke. Nah, ini selesai bab 3 ya. Kita udah bahas. Nah, sebenarnya saya mau bahas ini tentang ada istilah-istilah tubuh, persepsi indrawi, jiwa, roh, nus, hati. Kalau ini dulu ya, hati, deonoia, benda, timos, epitomia, ya, patemata. Kita break dulu, ya, 10 menit, 15 menit. Nanti kita masuk, kita bahas ini sebentar. Oke?